sini kami selalu bersama, berdiskusi mencari solusi, mewujudkan mimpi, 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 mimpi parlemen jalanan. Walau kita berbeda pendapat, namun kita tetap satu hati, menjaga keutuhan negeri. NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati. Oke, selamat datang di Maman Piul Channel. Di sini kita banyak berbicara tentang masalah seni budaya, sosial, dan entertainment. Kebetulan hari ini kita kedatangan seorang pakar budaya. Itu saya sering manggil beliau itu Abah. Kita panggil Abah, namanya Abah Zakir Ismail. Dia adalah penasehat Persatuan Dalang Kota Madya Bogor dan dulu pernah menjadi ketua pedalangan di Kota Madya Bogor, ya kan? Kita kenalkan Abah Zakir Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya. Oke. Gini, Abah, kita kan banyak berbicara tentang masalah budaya, ya kan? Nah, makanya itu kita pengen mengorek tentang profesi dari Abah Zakir Ismail sendiri mengenai masalah di seni budaya. Contohnya yang saya tahu Abah itu adalah berprofesi seorang dalang. Iya. Dalang, mungkin teman-teman semua tahu ya, dalang itu bermain wayang. Mungkin ada wayang kulit, ada wayang macam-macam ya, iya. Abah ya. Nah, sekarang kira-kira yang disuguhkan oleh Abah Zakir Ismail ini dalam semacam apa? Wayang golek. Wayang golek. Sebab wayang golek itu adalah khas Jawa Barat ya. Jawa Tengah, Jawa Timur itu wayang kulit. Kalau Jawa Barat itu wayang golek. Oh gitu. Jadi daerah Jawa Barat itu ada wayang kulit seperti wayang kulit Betawi, ya Bekasi ada wayang kulit. Cuman itu mungkin cara-caranya lain dengan wayang golek. Oh gitu ya. Ya, kalau wayang golek itu dengan bahasa Sunda ya. Kalau bahasa wayang kulit Betawi itu dengan campuran, ada Sunda, ada bahasa Indonesianya dan ada Jawanya juga. Kalau wayang golek Sunda dengan Jawa kuno, Sundanya pun Sunda kuno. Dengan bahasa dalang itu lain dengan bahasa biasa-biasa. Oh gitu. Iya. Jadi ada Sunda juga yang dibilang Sunda kuno ya? Iya, itu artinya dalang itu waktu pentas itu bukan dengan bahasa sehari-hari, dengan bahasa dalang. Sebab dalang itu mempunyai ciri khas dalang, seperti lagu-lagu dalang, Kakawen, Karawitan, itu ya. Itu khas dalang, itu harus mempunyai dalang. Pasti itu ya? Pasti, dalang itu yang pertama harus tahu keratagan, yang pertama. Apa namanya tuh? Karatagan, terus Karawitan, Macan Ucu, Jejer, Cerita, ya itu masih banyak lain-lain. Itu syarat sebagai seorang dalang. Seorang dalang itu harus menguasai seperti itu, seperti nges, sibet, bagaimana cara bicara wayang ini, suaranya harus gimana. Itu dalang itu harus mempunyai macam-macam suara. Itu yang sulitnya suara. Dari suara. Satu wayang itu harus lain suaranya. Nggak bisa umpamanya Suyudana nih ya, dengan Lorna itu udah lain suaranya. Gatotkaca sama Punggawa lain lagi suaranya. Nah, misalnya Gatotkaca kira-kira kayak gimana tuh, Pak? Ya, harus keras lah, harus punya getem. Kalau lagi begini nggak bisa kan, nggak ada gamelan untuk gitu. menyamakan selupannya itu. Maksudnya namanya selupan. Maksudnya selupan itu berarti ininya ya, nada, ngikuti nada itu. Nah itu biasanya itu kan tema ceritanya itu. Iya. Tema cerita apa? Kan ada tema cerita yang kita tahu kan dulu dalam tuh ada Gatotkaca. Itu Mahabharata. Itu disebutnya Mahabharata. Ramayana lain lagi. Jadi antara Ramayana dengan Mahabharata itu lain ceritanya. Oh gitu. Nah sekarang saya itu
karena sudah modern zamannya ya. Saya sendiri menciptakan wayang baru. Itu wayang sejarah. Oh, jadi Abah menciptakan wayang. Abah bikin wayang sendiri, menciptakan wayang sendiri. Di Bogor itu baru Abah yang punya wayang sejarah itu. Oh. Jadi wayang-wayangnya itu nggak seperti wayang golek seperti Gatot Kaca gitu kan, pakai sayap itu. Kalau wayang sejarah itu lain, jadi pakaiannya seperti pakaian manusia biasa, seperti pemain-pemain sinetron. Dan itu ceritanya khusus cerita sejarah. Sejarahnya bisa contohnya sejarah Bogor gitu. Sejarah Bogor, Babat Siliwangi, Babat Kian Santang itu di Bogor itu hanya Abah sendiri yang bisa membawa cerita itu. Lain dalang Pulau Jawa mungkin belum ada yang bisa. Oh gitu. Itu pun Abah bisa membawa cerita itu dapat wahyu langsung. Jadi sekarang ini Abah tuh sedang merintis sejarah Babat Bogor. Oh, Babat Bogor. Dan wayangnya pun lain dengan wayang biasa. Dan Abah ciptakan sendiri itu ya? Ceritakan sendiri. Tokoh-tokohnya ya? Tokohnya masing-masing punya nama. Umpamanya Prabu Siliwangi wayangnya seperti ini. Ya, Amuk Marugu, Subang Larang, ya? Manik Mayang Sunda itu udah lain-lain. Nggak seperti Subadra dengan Serikaya itu wayangnya hampir sama. Bersama ya? Kalau umpamanya Kentring Manik Mayang Sunda sama isinya Prabu Siliwangi, Subang Larang itu udah lain. Nah, bentuk mukanya juga. Satu lagi pertanyaan apa? Masalah gini, kalau misalnya kita berbicara tentang Prabu Siliwangi, ya kan? Iya. Itu kan satu tokoh ya. Iya. Satu tokoh. Nah, itu bayangannya membuat apa wayangnya ini atau goleknya ini itu gimana dapatnya? Cipta sendiri itu. Masuk sendiri ke jiwa Abah dan Abah bikin wayangnya sendiri. Oh, gitu. Nah, Abah tuh jadi dalang dari sejak umur 19 tahun ya. Tuh, guys. Sekarang udah 19 tahun. Sekarang sudah 74. Wah, umur. Berarti memang sudah asam garamnya sudah tahu ya sebelumnya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, terus Abah katanya pernah menjadi ketua pedalangan di Kota Bogor. Ya, itu Abah menjadi ketua pedalangan kurang lebih 8 tahun ya. Ya. Menjadi ketua PPD. Sejak itu ketua PPD itu guru Abah, Bapak Dalang Dudung Ismail. Dia setelah meninggal dilengsarkan ke Abah. Nah, saya pernah juga Abah, saya dengar. Ya. Mungkin Abah kenal juga Dalang Entah dulu. Oh, itu mau sepuh Bogor atau enggak ada duanya, itu mah di Bogor. Sepuh Bogor. Nah, saya pernah dengar sejarah itu. Dalang Entah itu satu-satunya dalang menak itu. Ya, mungkin untuk di daerah Bogor, daerah manapun mungkin sepuluh Jawa itu dalang paling menak, nggak ada lagi. Iya. Dan Tokoh paling tokoh. Legenda itu benar ya. Ya. Dimasukkan apa ya? Artinya itu dalang keramat banget itu ya. Belum ada yang bisa nyaingin dia, walaupun se-Indonesia nggak ada saingan dia. Iya. Terus menyambung tadi apa? Mengenai masalah seni budaya, termasuk ini kan seni budaya, gitu kan. Nah, Abah pernah menjadi ketua PEPADI ya? PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia. PEPADI, Kesatuan Pedalangan Indonesia. Itu bagaimana sih? Ini kita berbicara tentang budaya ya. Nah, itu apa sokongannya dari pemerintah setempat? Alhamdulillah ya. Iya, pemerintah membantu. Dan sekarang ketua PEPADI itu dipegang sama Bapak Sahlan Rasidi, Bapak Haji Sahlan ya. Karena Pak Haji Sahlan nggak boleh memegang dua kerjaan. Jadi sementara sama Pak Haji Sahlan diserahkan ke Kang Uci. Sekarang kebudayaan itu Kang Uci. Kang Uci ya. Kang Uci. Sangat baik itu orang. Jadi memang benar-benar di Bogor ini dibudayakan benar-benar ya. Cuma kalau nggak ada corona, mungkin tiap tahun itu ada pagelaran wayang golek hari jadi Bogor. Oh gitu. Itu di Bogor itu ada 16 dalang. Oh gitu ya. Ada 16 dalang. Kalau kabupaten ratusan. Kalau kota Madia cuma 16 dalang termasuk Abah sebaik paling tua. Oh gitu. Paling tua gitu ya. Oke. Terus generasinya tuh kira-kira Mbak untuk menggenerasikan itu tuh kan kita kan istilahnya kan harus melestarikan. Penerusnya gitu. Melestarikan seni budaya ya kan, seni budaya kita. Nah itu apa usahanya untuk melestarikan itu? Sekarang untuk melestarikan ada sanggar-sanggar yang melatih anak-anak dari tingkat SD ya. Sudah banyak dalang-dalang bocah itu dalang-dalang sudah betul-betul motekar lah kata orang Sunda itu. Sangat motekar sebab dididiknya dengan dalang-dalang yang keluaran dari Akademi Seni Tari Bandung.
Oh gitu. Ya seperti contohnya ada di Bantarjati, ya di Bantarjati ada tuh Dalang Jajak, itu anaknya Bima Arya itu udah bagus main wayangnya. Oh. Salut Abah. Wah, masih kecil kalau nggak salah sekarang baru masuk SMP ya, tapi permainan wayangnya itu benar-benar dewasa. Itu anaknya siapa? Anak Jajak, Dalang Jajak, Dalang Bantarjati. Memang itu keluarga dia itu seniman Sunda semua. Dari neneknya sampai ke cucu buyutnya Sunda semua. Oh gitu. Iya. Kalau Abah sih kayaknya ada generasi penerus yang belajar dari Abah, tapi nggak usah diceritakan ya. Oke, siap. Mudah-mudahan dia itu bisa seperti Abah. Oke. Tuh. Oke, Sebab apa kalau bicara itu Abah sombong ya. Turutan aing. Gitu. Ulah nurutan batur. Mau aya nu bisa bahasa cara aing. Abah selalu begitu. Iya, iya. Abah orangnya sombong. Iya. Mau aya bisa dalang anu bahasa cara aing. Sebab dalang itu mempunyai bahasa tertentu yang memang betul-betul bahasa wayang. Bahasa wayang. Iya, enggak seperti orang ngobrol ke ya kemana mana lain itu. Iya. Wayang itu mempunyai khas. Itu kalau umpama Chandra Carita itu gimana? Chandra Carita itu seperti kita main sandiwara, itu backgroundnya. Oh. Seperti di hutan umpama. Kita harus bisa menceritakan kalau ada di hutan, seolah-olah yang mendengarkan itu benar-benar di wayang ada di hutan. Begitu. Umpamanya di dalam keraton, itu dengan bahasa kita. Sesuai dengan cerita. Seolah yang nonton akan ngerti, oh ini di dalam keraton walaupun nggak ada gambarnya gitu. Jadi kita membawa itu harus, kata orang Sunda, harus motekar. Motekar itu apa, Pak? Motekar itu harus betul-betul menjiwai dan menguasai seni yang bagus. Seni yang bagus, sebab seni itu adalah ukiran hati yang sangat indah. Nah, itu dia. Seni itu ukiran hati yang sangat indah dan enggak dimiliki oleh semua orang. Ukiran hati yang sangat indah. Iya, itu seni. seperti lukisan. Betul. Itu keluar dari hati sanubari kan? Itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi dalam banyak sih ya, maaf, banyak dalang-dalang tapi yang nggak bisa bahasa ada. Siap. Iya gitu. Oke. Jadi gini Abah, kita udah banyak mendengar tentang dalang. Nanti ada lagi setelah saya memberikan sesuatu nih, Abah. Kan setiap narasumber yang masuk ke Maman Pure Channel itu selalu kita akan membuat lagu. Iya. Lagu itu belum tercipta. Iya. Jadi kita membuat lagu sesuai langsung di sini, Bah. Langsung di sini gitu. Lagu itu sesuai dengan profesi dan perjuangan Abah sendiri mengenai masalah seni budaya. Oke, kita dengar lagunya. Oke, teman-teman Maman Pure Channel, saya mau coba membuat lagu khusus saya tujukan buat Abah Zakir Ismail. Dia berprofesi seorang dalang dan juga pelestari budaya Sunda di Indonesia. Sebuah lagu berjudul Dalang. Dia penyambung sejarah tanah ini, berceloteh lantang tentang kehidupan yang nyata, suka dan derita telah dirasakannya, mempertahankan seni budaya Indonesia. Tak goyah, terus berkarya, mencari diri yang seutuhnya. Doa dan terus berdoa, semoga bisa terus mencipta budaya terus digaungkan untuk generasi kedepannya. Semangat terus berkobar
yang seutuhnya. Doa dan terus berdoa, semoga bisa terus mencipta budaya terus digaungkan untuk generasi kedepannya. Semangat terus berkobar, mempertahankan seni dan budaya Indonesia. Seni dan budaya Kira-kira gitu Abah. Ya, terima Lagu buat kasih. Abah. Itulah Abah tadi sebuah lagu yang saya ciptakan spontan. Ya, terima kasih. Itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat para dalang seluruh Indonesia, Amin. bahwa mempertahankan melestarikan seni budaya itu adalah wajib bagi kita warga negara Indonesia gitu. Ini Bah, saya mau pengen tahu nih Bah, cerita tentang sedikit tentang cerita, karena kita dari Bogor nih Bah. Mungkin Abah bisa menceritakan sedikit tentang riwayat Bogor lah kira-kira gitu Bah. Kalau untuk riwayat Bogor, mungkin abang nggak bisa bicarakan sekarang ya. Ya, Kalau siap. umpamanya cerita babad sejarah Siliwangi, abah bisa. Ah, kira-kira Ya, sebab untuk sekarang ini abah sedang menciptakan cerita-cerita sejarah Prabu Siliwangi. oh gitu. Yang mungkin di TV-TV banyak Raden Kian Santang apa itu ya. Itu lain lagi dengan garapan wayang abah. Kebanyakan kalau mungkin kalau abah sih tidak ada sedikit pun yang cancel dalam cerita. Oh, tidak ada yang Siliwangi. ditambahkan ataupun Nggak dikurangin. ada. Seperti Prabu Siliwangi ya, itu raja di Pajajaran ya. Iya. Dia seorang raja yang adil, bijaksana. Dan itu kalau dari wayang itu kalau seorang raja itu mahkotanya binokasi. Apa Hanya itu? binokasari. Binokasari. Kalau Prabu Siliwangi itu ada lebihnya. Prabu Siliwangi itu memakai mahkota binokasari, umpak teluk mutiara sang hyang pakai. Oh. Dan kerembongnya pun ada namanya Prabu Siliwangi itu. Oh, karembong tuh kayak Iya, kerembong itu Ah. ya, itu cinde bulung. Dan Prabu Siliwangi itu mempunyai satu tongkat lagoni namanya. tongkat lagu. Tongkat lagoni. Itu orang jarang yang tahu ya, maaf ya. Ya. Sebab itu mah Prabu Siliwangi itu hadir sendiri ke Abah, maka Abah berani membawakan cerita Prabu Siliwangi itu. Yang akhirnya nanti Prabu Siliwangi itu silam. Sebetulnya Prabu Siliwangi itu bukan silam, meninggal. Bahkan di makamnya juga ada di apa tuh, golop apa namanya sana? Di Lalu Pak Abah tuh. Yang di Ciawi sana, golop apa namanya? Rancamaya. Rancamaya. Itu ada situsnya di situ. Oh. Prabu Siliwangi itu. Dan riwayatnya juga itu yang Sempur itu ya. dulu bekas tapa Prabu Siliwangi. Orang nggak tahu. Itu namanya Situ Hyang Rena Mahawijaya. Situ Hyang Rena Mahawijaya. Mahawijaya. Itu Sempur tuh, Pak. Itu Sempur, yang sekarang jadi Sempur itu dulunya Lapangan telaga. bola itu. Iya, dulunya itu adalah sebuah telaga. Oh. Setu itu dulunya. Setu. Orang jangan yang nggak tahu, tapi abang nggak tahu, kok tahu begitu ya. Nah. Pernah itu Prabu Siliwangi itu waktu mau melabar Subang Larang, dia bertapak dulu di situ. Nah, terus juga waktu Kian Santang pengen ketemu sama orang yang bisa menunjukkan darah dia, disuruh bertapak juga sama bapaknya di situ. Oh gitu. Nah di situ itu ada sebuah batu tempat pertapaan Prabu Siliwangi dulu. Waktu Kian Santang pengen ketemu dengan seorang yang bisa menunjukkan darahnya, ada petunjuk dari gurunya, dari Wahyu dia. Ada petunjuk dari Wahyu, bisa kamu ketemu dengan seseorang yang bisa menunjukkan darah kamu, seseorang yang bernama Ali Murtada, bukan
Abu Bakar, bukan apa? Bukan Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali. Bukan. Orang-orang mengatakan Kian Santang itu ketemu dengan Sayyidina Ali, bukan. Abah bertanggung jawab penuh ini. Nah. Abah bisa diketahui sama tokoh-tokoh seni budaya. Kenapa kok Abah bisa bilang begitu? Abah tahu Iya. bahwa Kian Santang itu sebelum ketemu dengan seseorang yang bisa menunjukkan darahnya, itu pun bertapa di situ selama 41 hari. 41 hari ya, Pak ya? Iya. Wah, itu. Setelah bertapa, ada wahyu bicara. Bisa kamu ketemu dengan seseorang yang bernama Ali Murtada, tapi bukan wujud kamu yang harus pergi, roh kamu. Oh. Itu. Itu ya. Nah, di situ sudah putus harapan lagi. Iya, iya. Kian Santang, kok aku bisa ketemu tapi aku harus berarti aku harus mati. Percuma, aku nggak bisa melihat lagi darah aku kalau namanya mati. Tapi dengan mujizat kekuasaan Allah, dia tidur, rohnya itu keluar. Bisa bertemu dengan. Iya, dia melayang ke angkasa, jatuh di Dayah Al-Mukarramah Jazirah Arabia sebelum jadi Mekah. Dayah Al-Mukarramah Jazirah Arabia, nggak ada yang tahu. Ya, nah disitulah dia ketemu dengan seseorang, itu pun roh juga. Tidak Namanya, wujud. tapi udah berwujud. Berwujud, tapi maksudnya itu sebenarnya. Ketemu dengan rohnya Kian Santang di situ. Nah di situ merupakan seorang kakek-kakek yang sedang duduk. Dia tanya sama dia. Itu Kian Santang itu jatuh tengah malam ke situ. Begitu ada matahari, dia baru lihat ada seseorang yang lagi duduk, seorang kakek sedang menghadap ke tongkatnya. Itu cerita yang benar. Oh gitu. Terus Kian Santang deketin, ini siapa? Saya nggak punya nama, dia nggak ngasih tahu. Padahal yang dicari sama Kian Santang itu Ali Murtada itulah. Oh. Saya nggak punya nama. Kakek lagi apa di sini? Kakek lagi ini nunggu tongkat mau berangkat, tapi tongkat ini nggak bisa diangkat, kata dia gitu. Kakek tahu nggak ini kampung apa? Kakek nggak tahu. Dia nggak bicara tuh si kakek bahwa itu adalah Mekah. Mekah. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya ya. Anak ini siapa? Saya Kian Santang. Saya adalah seorang jagoan, kata dia. Anak Prabu Siliwangi. Saya orang Pasundan. Belum ada tanding saya. Saya sedang mencari seorang yang bisa mengelupaskan tangan saya supaya saya bisa kelihatan darah. Yeah. Saya orang kebal, orang sakti, kata dia. Si kakek itu hanya tersenyum. Oh, kamu orang sakti. Kamu sedang nyari siapa? Saya sedang mencari nama orang yang bernama Ali Murtada. Gitu. Katanya di Al-Mukarramah Jazirah Arabia. Ini kampung apa? Nggak tahu, kata si kakek itu. Ini kampung apa? Kakek nggak punya saudara, nggak ada manusia, cuma kakek sendiri. Di situ kata Ali Murtada itu. Nah ini cerita yang sebenarnya ya. Sebenarnya. Kakek mau nggak bantuin saya nyari orang itu? Mau? Kata si kakek itu. Mau, saya mau bantu. Tapi kakek nggak bisa jalan kalau nggak pakai tongkat. Biar saya gendong. Jangan, saya nggak mau nyusahkan orang. Itu roh dengan roh itu ya. Ali Murtada dengan rohnya Kian Santang gitu. Nah ceritanya, aku mau bawa kamu cari orang itu, tapi tolong cabutkan tongkat aku. Ya tongkat segini katanya, dicabut sama Kian Santang itu. Nggak bisa kecabut. Nggak bisa kecabut. Cabut. Malahan badannya yang kerendam ke pasir sampai kerendam di sini seleher. Dia menjerit, kakek kenapa saya yang masuk ke tanah? Bahkan tongkat kakek nggak bisa keangkat. Ya itulah, kakek juga nggak bisa ngangkat. Ya gitu. Nah setelah itu keluarlah air merah di sekeliling yang mengubur dia itu. Air merah. Terus dia tanya, ini apa ke yang keluar ini kok ada air merah? Kata si kakek itu, kamu sedang mencari siapa? Sedang mencari Ali Murtada, kata dia. Maksudnya saya pengen lihat darah saya. Sebab saya seorang sakti. Kamu ngaku orang sakti. Kok merabut tongkat saya aja nggak bisa? Kata dia gitu. Ya kakek siapa? Kamu janji. Kalau ketemu dengan seseorang yang bisa menunjukkan darah kamu, kamu akan mengikuti ajarannya. Mengikuti agamanya, kata dia. Iya kek, katanya. Tolong saya, baik saya angkat, dicabut rambutnya tuh. Didudukin, udah keluar darah. Itulah darah kamu. Kakek ini siapa? Saya Ali Murtada. Sujud di situ dia. Baru dia sujud. Kakek ini sakti, saya nggak sakti. Ini tongkat yang kamu cabut ini nggak bisa keangkat sama kakek, pakai kelingking aja keangkat tuh. Kakek ini
Ali Murtada iya, Ali Murtada sakti. Saya bukan orang sakti. Apa ajian kakek yang bisa mengangkat tongkat dan bisa mengubur saya? Saya hanya bisa bismillah aja. Maka tadi abang berdoa cukup dengan bismillah. Oh, gitu. Ya, nah itulah bismillah itu apa? Bismillah itu adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah itu? Bertanya di situ. Kalau kita cerita masalah ini nggak tuntas sampai pagi. Iya. Ini singkatnya aja ya. Singkatnya. Nah disitulah Kian Santang menganut ajaran si kakek itu. Iya. Nah, menganut ajaran si kakek masuk Islam. Di situ dia Islam, membacakan 2 kalimat syahadat. Syahadatnya pun bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, bukan. Iya, iya. Bukan dengan syahadat Sunda. Nggak boleh ya, nggak boleh dibicarakan Iya, ini ya. iya. Itu kalau manggung nggak apa boleh. Ha. Ya, maaf aja ini Iya. ya. Nah, disitulah kamu sah menjadi Islam dan kamu sekarang sudah menjadi haji. Gelarlah dia haji, yaitu Haji Mansur. Oh, Haji Mansur. Iya, Haji Mansur. Setelah itu, setelah gelar dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mau pulang kan bingung. Saya tadi harus di mana pulang? Kalau kata Ali Murtada, ada suatu kalimat yang harus kamu bacakan dan kamu akan kembali ke badan kamu. Apa kalimatnya itu? Boleh Abah bicara ya? Boleh. Kalimatnya ya? Boleh. Apa ya? Subhanallah. Kalimatnya adalah hu, iman, topik, marifat, Islam. Nggak ada di Quran. Oh, iya. Mungkin orang Pulau Jawa nggak tahu kalimat itu. Iya. Setelah dia menghafalkan kalimat itu, Ali Murtada hilang. Nah disitulah Kian Santang mengucapkan hu, iman, topik, marifat, Islam. Dia kembali rohnya itu ke badan dia. Disitulah dia menggelarkan agama Islam. Oh, gitu. Di situ dia menggelarkan agama Islam, setanah Jawa masuk Islam semua, dan dia mendapat waris Haji Mansur. Oh, gitu. Nanti kata orang Sunda isuk jaganinggeto, ini Kian Santang ketemu dengan Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang. Di situ dia menggelarkan agama Islam. Menyebarlah agama Islam di tanah Jawa dan punya gelar Sunan Rahmat. Oh, Itu aja ya. Sunan Rahmat. Gitu. Sebetulnya masih panjang. Masih panjang Masih sebenarnya. panjang, belum dia ke Banten. Iya, Ketemu belum ke dengan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin itu siapa? Berarti bisa episode kedua nih. Iya, itu nanti ketemu dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin juga sedang menggerakkan agama Islam di sana. Bahkan datang yang dari Jayakarta, Pangeran Jayakarta Pangeran datang ke Jayakarta. sana, ketemu di masjid sana di Sarsoan Banten. Nah Wah, itulah. seru lagi tuh. Ini Ya, memang kalau singkatnya segitu aja ya. Ya, singkatnya Jadi segitu. kalau pengen tahu cerita yang sebenarnya Prabu Siliwangi, silahkan panggil panggung nih Abah. Dan lagi, maaf ya, banyak orang yang mengatakan Prabu Kian Santang. Sebetulnya Kian Santang itu bukan seorang Prabu. Salah. Kalau dalam cerita menyebutkan Prabu Kian Santang itu bukan Prabu. Sekali lagi Kian Santang bukan Prabu. Mohon didengar oleh ahli budaya-budaya. Ya, di makamnya juga disebut Prabu Kian Santang. Kian Santang bukan seorang Prabu. Prabu itu adalah raja. Raja ya. Dan Kian Santang tidak terwaris menjadi raja. Yang menjadi raja nanti di daerah Bogor ini yang ada patilasannya itu Lawang Sakete, Lawang Sakete. Tirokuta, Tirokuta. Balai Kambang, Batu Tulis, Pamoyanan itu ada artinya. Iya. Batu tulis seperti ada itu Iya, ya. Ada Mbak Dalam. Mbak Dalam. Iya, Pamoyanan, Balai Kambang itu ada artinya. Nanti kalau apalagi cerita wayang itu diartikan semuanya. Yang jadi raja dari anak Prabu Siliwangi yang meneruskan pajajaran adalah Munding Laya Dikusuma. Munding lagi. Iya, nanti Prabu Surabisesa yang ada patilasan kakinya di Batu Tulis. Oh. Itulah. Yang dibilang kaki Iya. batu tulis itu. Sekarang mungkin yang taruh kujang di Baranang Siang mungkin sudah tahu riwayat kenapa ada Tugu Kujang. Itu ada riwayatnya. Iya. Itu ada sasakala Layang Salakadomas. Itu lain lagi ceritanya. Munding Laya yang berangkat ke atas langit. Mantap ini. Nah makanya itu Gitu ya. teman-teman kalau Gitu. misalnya ada acara atau ada apa, insya Allah corona berlalu, Insya Allah. kita pengen tahu cerita. Sering itu dibawa ceritakan yang hajatan. Ya, apa. cerita tentang babat-babat, Babat Jadi Jadi ya. perlu juga diketahui cerita sejarah ini tidak cek orang Sunda mah tepayus, tidak cocok dengan memakai wayang golek. Oh. Abah kena protes.
pada waktu itu Abah mencerita sejarah pakai wayang golek. Ada yang protes, maknya Gajah Mada Gatot Kaca katanya gitu. Jadi disitulah datang imajinasi Abah, aku mau menciptakan wayang sejarah. Abah sudah menciptakan wayang sejarah, Abah memberi desainnya, yang menciptakan tukang wayang kerajinnya. Itu Abah sudah punya satu peti, isinya 80. Ada sekarang di rumah Abah? Ada. Kapan-kapan kita ke rumah Abah nih, kita lihat. Wayang golek Abah punya 300. Wayang sejarah punya 100. Gamelan lengkap satu set? Punya. Abah kalau manggung itu, kalau mungkin dalang-dalang lain cukup 9 orang. Saron, Bonang, Padus, Bambang, Bohong, Rabab, Gendang, cuma 9. Tapi personel Abah itu 25 penabuh. Sebab Abah gamelannya gamelan dari Jawa. Itu terbikin dari baja putih. Itu warisan dari buyut Abah dulu. Itu zaman dulu masih ada, sekarang dipakai sama Abah. Kalau manggung itu panggung harus 10 kali 10. Itu pun udah hampir nggak cukup buat gamelan Abah. Ya, itulah. Jadi personel Abah itu paling sedikit itu 19 orang, paling sedikit. Belum yang ngelayanin Abah, ya. Itu megang, belum sinden, itu kurang lebih 25 orang personel. 25 orang personel. Kalau wayang biasa 9 orang cukup. Nah seperti Asep Sunandar itu 25 orang. 25 orang. Iya, penuh. Jadi Abah itu kenapa sampai pakai gamelan banyak? Pengen enak kan kita. Iya. Bicara pengen luas, gerakan pengen enak. Ilustrasinya enak. Iya, gitu. Dan panggung Abah kalau pengen lihat seperti ini. Kalau pengen lihat, maaf ya. Ini panggung Abah nih. Kalau Kang Maman pengen lihat, Pak Maman pengen lihat ini panggung Abah seperti ini. Lain dari yang lain, panggung Abah itu seperti ini. Podiumnya seperti ini. Kalau orang lain cukup dengan gebog aja di depan. Tapi kalau Abah pakai podium. Variasi dengan payung-payung segala macam itu untuk menarik. Iya. Ya, belum ada di Bogor yang seperti ini. Cuman Abah sendiri. Belum ada yang bisa menyamain ini, belum ada. Insya Allah belum ada. Sebab Abah ini seorang seniman ya, bikin wayang bisa, bikin patung bisa, melukis bisa. Keren guys. Sampai gunungan wayang pun Abah bikin sendiri. Motif-motif Abah yang lain dari yang lain. Abah itu orangnya nggak mau sama dengan yang lain. Ya. Pengennya lain dari yang lain. Itu lagi harapan Abah sebenarnya gimana sih sekarang, Pak? Untuk apa? Untuk kedepannya nih harapan. Ya mudah-mudahan aja setelah corona ini ya. Mudah-mudahan seniman-seniman dalang ini laku. Ini sudah 1 tahun kok nggak ada panggung. Nah. Untung ada waktu Lebaran kemarin ada sumbangan dari Dinas Pariwisata. Alhamdulillah dalang-dalang Bogor kebagian semua. Ya. Jadi Alhamdulillah. Lebaran itu bisa masak daging, beras ada, minyak ada, kue. Sama Pak, saya juga seniman musik nih Pak. Kayaknya aduh saat corona ini wah bingung kita kan. Benar bingung sekali. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Amin. Ya kan, yang itu cepat kita bisa manggung lagi, bisa berekspresi lagi. Terus satu lagi apa? Mungkin nanti kita akan buat episode kedua, Pak. Boleh, silakan nanti aja. Di episode kedua ini kita pengen tahu nih apa jenis wayangnya kayak gimana, kita mau ambil juga tuh Abah. Iya, contoh-contoh wayang. Contoh-contoh wayang. Jadi, terus wayangnya lain dengan wayang biasa. Dan kemungkinan Abah kita akan membuat virtual ya. Iya. Virtual. Itu ya. Abah bisa main di situ virtual, kita syuting gitu loh. Bisa di rumah juga nggak apa-apa. Bisa. Waktu itu juga yang dari musim wayang. Nah, yang punya wayang sejarah itu cuma 2. Satu di Bogor Abah, kedua musim wayang. Di kota. Oh, di kota, di Beos ya? Itu ciptaan Abah. Silahkan tanya. Itu musim wayang membeli wayang sejarah itu dari Abah. Oh, gitu. Dan di situ disegel sama Abah. Hak cipta. Penting itu, Pak. Tidak boleh ada yang meniru atau mengopi hasil karya Abah itu. Itu. Apabila ada yang mencontoh atau pengrajin wayang membuat orang lain, akan saya Abah tuntut. Sebab itu hak cipta Abah. Nah, itu harus itu kan. Oke guys, thank you banget. Terima kasih Abah Zakir Ismail. Dia adalah seorang pelestari seni budaya dan memang profesinya sebagai dalang. Dimana teman-teman tahu bahwa cerita-cerita tadi yang kita bicarakan itu adalah memang betul-betul cerita sejarah, gitu loh, cerita sejarah. Oke. Terima kasih teman-teman udah ikut nonton acara kita ini. Mudah-mudahan seni budaya Indonesia ini masih bisa kita pertahankan terus, dimana dengan kemajuan zaman, dengan ada media ini, media itu, wayang golek
seni budaya Indonesia tetap menonjol. menonjol. Dan satu lagi ya Bah, di kita ini sebelum penutup Ya. itu ada khusus kata-kata. Ya. Ya kan, ada satu kata-kata namanya NKRI harga mati. Kayak orang babarengan Bah. Amin. Orang babarengan NKRI harga mati. NKRI itu Oke. harga mati. Terima kasih teman-teman. NKRI Oke Bah. itu